Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Kabar Petang. Hari ini Jumat 25 November 2022. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sebuah video kelakuan pelajar viral di media sosial. Sayangnya, viralnya video tersebut bukan karena prestasi, melainkan hal tak terpuji yang dilakukan para pelajar tersebut. Segerombolan pelajar tersebut nampak menendang seorang wanita paruh baya atau nenek hingga jatuh. Para pelajar berpakaian pramuka tersebut pun nampak tertawa-tawa. Peristiwa pelajar menendang nenek tersebut ternyata terjadi di Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rupanya video tersebut dibuat pada hari Sabtu 19 November 2022. 6 remaja pelaku penganiayaan kini diamankan Polres Tapanuli Selatan. Apakah ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter anak yang gagal, bagaimana menyikapi krisis adab yang melanda remaja dan pelajar Indonesia, bagaimana sistem pendidikan Islam dalam membangun kepribadian generasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial dan politik Bung Fikri Zudiar. Assalamualaikum Bung Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah. Bung Fikri, video berdurasi 13 detik yang menampilkan pelajar yang menendang seorang nenek hingga jatuh tersungkur viral di media sosial seperti Twitter. Kekerasan pelajar itu diketahui terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Apakah ini menunjukkan pembentukan karakter anak yang gagal, Bung Zudiar? Ya, ya, jadi jelas ya kalau kemudian kita melihat apa yang terjadi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sistem pendidikan yang dilakukan saat ini. Mengapa? Karena mereka adalah generasi yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang kemudian tercetak dengan satu pola sikap ya yang baik gitu ya. Bagaimana menghargai orang tua, bagaimana kemudian juga ketika sebagaimana yang dilihatkan kan di jalan itu kemudian ya ternyata itu hanya untuk hanya untuk iseng gitu. Sementara ada korban yang kemudian seorang nenek-nenek seperti itu adalah sesuatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Jadi ini menjadi satu permasalahan yang kesekian kalinya yang harusnya bagi pemangku kebijakan itu mengevaluasi terkait dengan pendidikan yang ada saat ini. Begitu Bung Nanang. Iya, Bung Fikri, mengapa belakangan sering beredar video dan pemberitaan remaja pelajar yang mana mereka melakukan perundungan atau bullying, kekerasan hingga tindak kriminal? Ada apa di balik semua ini, Bung? Ya, jadi setidaknya ini memberikan indikasi kuat bahwa memang masyarakat ini sedang sakit sampai pada tingkat yang harusnya anak-anak remaja itu berperilaku yang terpuji justru ditunjukkan dengan corengan-corengan perilaku yang sangat tidak terpuji. Ini kalau ibaratnya gunung es ya di permasalahan seperti ini di masyarakat, tentu berarti akan tidak hanya sekali lagi terjadi, akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang seperti ini terulang, dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa ada sesuatu sistem yang berkaitan dengan pendidikan kita itu yang gagal, perlu untuk dievaluasi. Nah, lantas selama ini bagaimana bentuk-bentuk krisis adab yang melanda remaja dan pelajar Indonesia? Lalu bagaimana kita menyikapi problem tersebut? Ya, jadi sangat banyak ya ragam yang terjadi, yang terlihat, yang sering muncul itu kan seperti kasus tawuran remaja, munculnya
geng motor yang kemudian perilakunya seenaknya mengganggu kepentingan umum dan seterusnya, sampai bahkan tindakan-tindakan tidak terpuji yang lain yang menjurus kepada aktivitas kriminal. Ini sudah dilakukan di tingkat para remaja. Ini sangat menyedihkan dan ini membuat kita para orang tua itu kan khawatir apakah ini nanti akan menular kepada anak-anak kita. Jadi ada satu hal yang patut untuk kita sesali kalau ini kemudian terus menyebar dan terus kemudian menjadikan krisis pendidikan ini semakin meluas dan semakin dalam kasus-kasus secara kualitas kenakalan remajanya, begitu, adab-adab yang semakin ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya menjadi ya pilar peradaban ini nanti kelak. Jadi kalau kita perhatikan ini mengapa seperti ini bisa terjadi dan berulang, itu karena setidaknya memang tentu hasil ya, semua ini kan tidak terlepas dari hasil mereka ini produk ya, dari sebuah sistem yang saat ini dilangsungkan, dan ternyata sistem ini gagal untuk mencetak mereka menjadi seorang yang ya memiliki akhlak atau kepribadian atau peradaban atau budi pekerti yang kemudian diharapkan sebagaimana yang diharapkan. Ya, seringkali yang menjadi sorotan itu kan ya tentu adalah ini pada tataran sistem pelaksanaannya. Kalau saya melihat ya dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga dari sisi koreksi itu adalah pada sistem kurikulum yang ada itu. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita mengamati apa yang ada di dalam sistem kehidupan Islam, maka untuk generasi seperti mereka ini di awal itu pertama kali adalah mendapatkan pendidikan untuk penanaman akidah. Jadi akidah yang kemudian dengan akidah itu menjadi satu pemahaman kehidupan mereka dimanapun mereka berada, apapun kemudian aktivitasnya, itu senantiasa disandarkan kepada akidah mereka, yaitu adalah akidah Islam. Yang ini yang saat ini barangkali sangat kurang atau bahkan tidak tersentuh dan tidak mendapatkan perhatian, sehingga wajar kalau kemudian hasil pendidikan yang ada saat ini ya seperti yang kita saksikan bersama fenomenanya itu. Itu ya. Bung Nanang. Iya, Bung Fikri. Lantas apakah krisis adab di tengah remaja dan pelajar ini adalah buah sistem pendidikan sekuler? Ya, kita bisa melihat seperti yang Bu Fikri sampaikan ya, dampaknya bagaimana, dan apakah memang dunia pendidikan kita saat ini hanya mementingkan prestasi akademik saja, kemudian berorientasi pada lapangan pekerjaan, dan bukannya untuk membentuk kepribadian Islam, ya, Bung? Iya, ya, jadi memang seperti itulah kenyataannya, karena memang di dalam sistem yang ada ini tidak meletakkan dasar-dasar pembentukan mencetak generasi itu dengan dasar yang benar. Ya, sementara yang dasar yang dipakai adalah sekulerisme tadi itu, di mana kemudian nilai-nilai agama itu kalaupun tidak ditinggalkan itu hanya sebatas retorika, sebatas pengajaran yang tidak dipraktekkan. Sementara sangat jauh beda ketika Islam dijadikan sebagai landasan ya di dalam sistem pendidikan itu. Pembentukan generasi itu diawali dari pembentukan akidah, yang kemudian berikutnya itu adalah akidah ini tidak hanya sekadar disampaikan atau dijadikan bahan pengajaran yang kemudian hafalan sifatnya teori, tetapi justru lebih ditekankan pada aspek-aspek praktis, aspek-aspek amaliyah yang kemudian ini menonjol dan nampak ya di dalam kehidupan sehari-hari mereka, sebagaimana layaknya seorang pelajar itu, sebagaimana mereka ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, misalnya kondisi-kondisi itu akan bisa diwujudkan dengan jauh lebih baik lagi. Dan sebetulnya juga kita perlu untuk belajar ya bagaimana generasi Islam dahulu itu mereka mendapatkan pengajaran sehingga lahir sosok-sosok yang luar biasa, yang jauh dengan peradaban
sekulerisme yang ada saat ini. Itu yang mungkin perlu untuk kita kaji dan gali lebih jauh lagi. Gitu, Bung Nanang. Ya, Bung Fikri. Terakhir, bagaimana solusi Islam dalam membangun dan membina kepribadian generasi yang mulia dan unggul? Ya, pertama tentu harus ada goodwill ya. Setelah kejadian yang seperti ini jangan sampai terulang dan terulang lagi, maka perlu ada goodwill dari pemangku kebijakan untuk menjadikan sistem pendidikan ini betul-betul yang terbaik. Dan yang terbaik itu tidak lain adalah Islam. Maka bagaimana kemudian Islam itu tidak hanya dijadikan sebagai nilai-nilai, tetapi memang dimasukkan di dalam sistem pendidikan itu. Ya, tadi saya sampaikan pertama adalah dengan menanamkan akidah ya terlebih dahulu, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana lebih ditonjolkan pada aspek-aspek yang sifatnya praktis, dan berikutnya adalah bagaimana agar ketika ada kejadian-kejadian yang serupa tidak lantas dianggap sebagai sesuatu ya itu kan sudah masih anak-anak misalnya. Kadang-kadang seperti ini juga sesuatu yang tidak tepat, karena bagaimanapun kalau di dalam Islam itu kan batas sebuah perilaku itu dikatakan baik atau tidak yang mendatangkan dosa dan pahala gitu. Itu adalah ketika anak sudah balik. Maka ketika dia sudah balik ya itu sebelumnya sudah mendapatkan pengajaran pendidikan bagaimana dia bersikap yang seharusnya, berperilaku yang sebaiknya sesuai dengan Islam. Dan ketika itu toh misalnya ada 1-2 terjadi sesuatu yang katakanlah error gitu ya, salah, maka harus ada pihak yang memang memberikan sanksi. Ketika sanksi ini tidak diterapkan, tidak dilakukan, nah, seolah-olah bagi anak-anak itu akhirnya sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, dan itu bisa mereka ulang dan ulang. Itu yang terjadi seperti saat ini. Kalaupun misalnya ada sanksi, kadang-kadang ya sanksi itu tidak menjerahkan, membuat mereka jerah, dikarenakan tadi mereka ini masih anak-anak. Jadi pandangan ini yang perlu mungkin juga untuk diberikan evaluasi. Nah, kita berharap tentunya adalah ya, para pendidik itu memang punya tugas berat, tetapi yang lebih penting lagi mereka bagaimana bisa menciptakan suasana itu tidak hanya, dan tanggung jawab tidak hanya mereka saja, para pendidik, tetapi lebih dari itu adalah suasana masyarakat kita. Dan ini adalah membutuhkan satu sistem yang komprehensif, yang kemudian dari segi pendidikan itu bisa berjalan baik, dari segi yang lain ya hukum itu juga berjalan dengan baik. Nah ini yang barangkali yang perlu juga diwujudkan. Mudah-mudahan bisa upaya itu terus didorong untuk terjadi ke sana. Iya, baik. Terima kasih Bung Fikri Zutiar. Masya Allah, ini semoga didengar oleh para remaja, para generasi muda kita di Indonesia supaya lebih memiliki adab. Karena bagaimanapun sedikit ilmu tapi lebih banyak adab itu lebih mulia daripada banyak ilmu tapi tidak punya adab gitu. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Fikri Zutiar. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas tadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share kepada teman-teman Anda, kolega Anda. Semoga menjadi amal kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.